Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melanjutkan pembelajaran kita tentang keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Inilah basic dari Undang-Undang K3 yang digunakan di Indonesia. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia di dalam hari ini berupa kecerdasan dan pemahaman yang baik di dalam mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan mengambil poin-poin penting yang dapat kita ambil dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada poin atau pembelajaran pada hari ini kita akan lanjutkan lagi, yaitu pada bab kelima dalam undang-undang tersebut, yaitu tentang pembinaan. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa pengurus, di sini pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang pengurus. Di sini ada kata kunci pengurus. Pengurus itu siapa? Di sini saya sudah berikan notnya. Pengurus itu adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja. Jadi pimpinan langsung tempat kerja itu adalah pengurus atau bagian yang berdiri sendiri. Jadi pengurus adalah orang yang memiliki tugas atau wewenang memimpin langsung tempat kerja atau bagian yang tersendiri di tempat kerja tersebut. Itu adalah pengurus. Nah, di sini pengurus itu wajib menunjukkan, pertama menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang apa? Pertama, kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja. Jadi yang pertama, pengurus itu wajib memberitahukan kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya di tempat kerjanya apa. Itu wajib supaya apa? Supaya tenaga pekerjanya itu dapat terhindar dari bahaya di tempat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pengamanan dan alat-alat lindung yang diharuskan dalam tempat kerja. Berarti pengurus juga harus menunjukkan dan menjelaskan apa saja pengamanan dan alat-alat lindung apa saja yang digunakan selama bekerja dan wajib digunakan. Pertama, kondisi dan bahaya. Yang kedua, alat lindungnya. Pengurus harus wajib menunjukkan dan menjelaskan. Yang ketiga, alat-alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Ini juga tadi seperti yang B ya. Jadi alat-alat perlindungan diri yang khusus untuk tenaga kerja yang ingin bekerja itu juga harus ditunjukkan dan dijelaskan. Yang terakhir adalah cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini juga berarti pengurus juga harus menunjukkan dan menjelaskan cara-cara dalam bekerja yang aman itu bagaimana, sikap yang aman dalam bekerja itu bagaimana. Misalnya ketika bekerja tidak boleh guyon atau bercanda. Karena kenapa? Ketika dalam bekerja dengan risk atau resiko yang tinggi, lalu bercanda, guyon, akhirnya tidak fokus, bisa menyebabkan adanya eksiden di dalam bekerja. Nah, pengurus itu wajib menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru itu cara-cara dan sikap yang aman itu bagaimana berdasarkan undang-undang ini. Lalu pasal 9 ayat 2, itu pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, di sini juga. Jadi pengurus itu nanti akan mengetes tenaga kerja. Dan ketika tenaga kerjanya itu lolos tes, maka pengurus
baru dapat memperkerjakan tenaga kerjanya yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Nah, disinilah maka pengurus itu tadi yang pertama itu dia menjelaskan dan menunjukkan dan menjelaskan seluruh kondisi dan bahaya dulu di tempat kerja, lalu semua pengaman dan alat perlindungan, terus juga alat-alat perlindungan khusus yang digunakan untuk tenaga kerja yang bekerja. Yang terakhir itu cara dan sikap yang harus dilakukan selama bekerja. Setelah pengurus melakukan itu, lalu pengurus melakukan tes. Melakukan tes kepada tenaga kerja. Ketika tenaga kerjanya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengurus atau yang bertugas langsung di tempat kerja tersebut, maka baru tenaga kerja tersebut dapat bekerja. Bila tidak, maka tidak dapat bekerja. Nah, jadi inilah tugas dari pengurus tadi ya. Pengurus tugasnya di sini untuk memastikan tenaga kerja baru itu benar-benar paham tentang tempat kerjanya. Jangan sampai tenaga kerjanya ketika bekerja di tempat yang berbahaya, dia bermain-main. Bila tidak bisa menjawab, dia pengurus yakin tenaga kerja baru ini belum bisa mampu mengetahui resiko-resiko bahaya yang ada di dalam tempat kerja, maka si tenaga kerjanya tidak bisa bekerja. Efeknya apa? Ya nggak dapat penghasilan ya. Kalau tidak bisa bekerja, berarti dia tidak dapat penghasilan di hari itu. Nah, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan lagi, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini juga. Jadi pengurus itu selain tadi memberikan dan menjelaskan tentang seluruh kondisi dan bahaya, lalu alat perlindungan diri yang harus digunakan, sikap dan tata caranya, lalu pengurus juga itu memiliki kewajiban di dalam membina. Di sini membina seluruh tenaga kerja di bawah pimpinannya. Jadi tugas pengurus itu berat di sini, harus membina seluruh tenaga kerja di bawah pimpinannya sehingga tenaga kerjanya itu dapat terhindar dari kecelakaan kerja. Setelah itu pengurus juga melakukan pembinaan tentang pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran. Ini juga pembinaannya itu di dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan kerja. Peningkatan keselamatan kerjanya dalam bidang apa ya? Bisa tadi alat-alat perlindungan dirinya itu dilengkapi, atau misalnya terjadi kerusakan di alat perlindungan diri itu diganti dengan yang baru. Nah, dan juga yang terakhir juga diberikan pembinaan tentang bagaimana pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan itu diajarkan juga oleh pengurus di dalam menghadapi suatu eksiden yang terjadi. Misalnya ada yang pingsan atau misalnya ada yang di dalam ruangan lab terus terjadi eksiden misalnya kebakaran. Bagaimana pertolongan pertama dalam menghadapinya? Dan inilah juga harus diberikan pembinaan kepada karyawan atau pekerja untuk menghadapi pemberian pertolongan pertamanya bagaimana. Lalu di ayat 4-nya, pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan. Ini juga. Jadi tugas pengurus itu dia wajib memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, demikian untuk pembahasan pada kali ini.
Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Bila ada pertanyaan pada sesi kali ini, silakan diberikan komentar atau pertanyaan di kolom di bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.